Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajmin. Jadi di video kali ini kita akan membahas ujian akhir semester tahun 2024 untuk mata kuliah Geometri Analitik. Ini masalah tentang lingkaran gitu ya, dan bentuk eksentris lainnya kayak parabola, terus hiperbola dan sebagainya. Elips juga ada ya nanti. Nah, sekarang di nomor 1 kita akan membahas tentang lingkaran gitu ya. Pertanyaan pertama, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik A min 1,0, titik B 5,0 dan C 0,5. Oke, kita punya dua bentuk persamaan dari lingkaran. Untuk bentuk bakunya biasanya kita menulis X min A ini adalah titik pusat di X ya, dikuadratin. Terus Y min B dikuadratin. Ini titik B itu titik pusat tapi di Y-nya gitu ya, sama dengan R kuadrat. Nah, teman-teman silakan menggunakan bentuk baku atau menggunakan bentuk umumnya gitu ya, general form. Nah, karena kita biasanya kalau tidak ada titik pusatnya itu biasanya kita menggunakan general form. Tapi kalau teman-teman menggunakan juga tidak apa-apa sih sebenarnya, karena nanti ada tiga variabel sama kayak ini ya, ada A, ada B, ada C. Ini juga ada tiga, ada A, ada B, ada R, gitu ya. Nah, kita akan menggunakan bentuk umumnya. Jadi untuk titik A ya, untuk titik A di min 1,0. Jadi min 1,0 ini untuk nilai X-nya dan ini adalah untuk nilai Y-nya. Tinggal masukin ke general formnya gitu ya. Tinggal masukin ke bentuk umumnya. Berarti X kuadrat itu min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A, karena kita nggak tahu A-nya berapa, dikali X min 1 ditambah B dikali Y, Y-nya 0, ditambah C sama dengan 0. Min 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat itu 0. Kita tulis aja dulu. A kali min 1 itu min A, B kali 0 itu 0, ditambah C. Sama dengan 0. Yang 1 di sebelah sini, 1 tambah 0 kan 1 ya. Pindahin aja ke kanan ya, sehingga di bagian kiri cuma ada huruf doang. Jadi min A ditambah C sama dengan min 1. Gitu ya. Sekarang untuk titik yang lain, yaitu titik B, yang X-nya 5 dan Y-nya 0. Tinggal masukin aja X kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A dikali 5 ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 0. 5 kuadrat tambah 0 kuadrat itu 25 ya totalnya. 5 dikali A itu 5A ditambah 0 tambah C langsung aja sama dengan 0. Jadi 5A ditambah C sama dengan 25-nya pindahin ke kanan, minus 25. Selanjutnya adalah titik C, yaitu 0,5. Berarti X-nya 0, ini X-nya, ini Y-nya ya. 0 kuadrat itu 0, Y kuadrat, 5 kuadrat berarti 25, langsung aja. A dikali X, X-nya 0 berarti ya 0 ya. Ditambah B dikali Y, Y-nya 5. Ditambah C sama dengan 0. Oke, ini A dikali 0, 0. 5 dikali B, 5B. Jadinya 25 ditambah 5B ditambah C sama dengan 0. Pindahin 25-nya ke kanan.
sama dengan negatif 25. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya dua persamaan ini aja cukup ya untuk menentukan A dan C doang. Ya, jadi persamaan ketiga ini adalah untuk menentukan nilai B, gitu ya. Karena ingat dalam aljabar linier, kalau punya dua persamaan, dua variabel yang berbeda, ya, yang berbeda persamaannya, tidak tidak persamaan satu itu bukan merupakan kelipatan persamaan yang lain, maka dia tepat satu solusi aja, gitu ya. Jadi A punya satu nilai, C-nya juga punya satu nilai, gitu ya. Jadi kita punya persamaan 1 di sini, persamaan 2 di sini, persamaan 3 di sini. Nah, karena di sini yang match adalah persamaan 1 dan 2, berarti kita kerjain aja 1 dan 2. Karena di 1 dan 2 itu ada variabel A dan C, begitupun di kedua. Gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada B-nya, nanti ada B-nya, teman-teman nanti ada kerja ekstra ya di sini ya. Menyambungkan, misalkan gini. Misalkan ada B di sini ya, ada B di sini. Tugas teman-teman itu tinggal menghilangkan, misalkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan menghilangkan nilai B, gitu ya. Nah, teman-teman gabung dari persamaan 2 dan persamaan 3 itu juga akan menghilangkan B. Nah, baru karena menghilangkan B berarti kan ini sisa variabelnya A dan C doang. Begitupun ini sisa variabelnya A dan C. Baru bisa eliminasi ya, substitusi pakai metode-metode penyelesaian. Nah, sekarang kita akan lihat dua persamaan ini. Ini terjadi kalau B-nya ada semua ya. Jadi di sini ada B, ada B, ada B gitu ya. Atau di sini ada A. Kalau lengkap gitu ya, ada A, B, C-nya. Tapi di sini kan nggak ada B-nya, ini nggak ada B, berarti kita tinggal selesaikan aja persamaan 1 dan 2-nya. Persamaan 1 kita tulis lagi, min A ditambah C sama dengan min 1. Persamaan 2 kita tulis lagi, 5A ditambah C sama dengan min 25. Ini C-nya koefisiennya udah sama, 1, 1, berarti tinggal dikurangi aja langsung ya. Min A dikurangi min A, minus 5A, C kurang C berarti coret aja. Ini min 1 dikurangi minus 25 ya. Ini min A dikurang 5A, itu berarti kan min 1 kurang 5 ya, minus 6A. Terus ini jadinya positif, min kali min positif, jadinya 25 kurang 1, 24. Nah, dapat A-nya. A-nya adalah 24 dibagi min 6, yaitu min 4. Dapat, lebih gampang ya. Oke. Sekarang kita masukin ke salah satu persamaan yang di sini, ke persamaan 1 ataupun 2 ya. Misalkan aku coba untuk masukkan A sama dengan min 4 ke persamaan 1. Di sini ya. Min A plus C sama dengan min 1, masukin A-nya. A-nya adalah min 4 ditambah C sama dengan min 1, min kali min positif. Jadinya 4 ditambah C sama dengan min 1, 4-nya pindahin ke kanan, C sama dengan min 1 min 4 ya. Jadi C-nya dapat minus 5. Oke, udah dapat A, udah dapat C, baru kita masuk ke B-nya, gitu ya, ke persamaan 3. Nah, di persamaan 3, 5B ditambah C sama dengan min 25. Kita dapat B-nya adalah B-nya belum ya. Kita dapat C-nya adalah min 5 ya. Jadi 5B dikurangi 5 sama dengan min 25. Gitu ya. Min 25. Jadi 5B, min 5-nya pindahin ke kanan. 5 dikurangi min 25 itu sama dengan minus 20. Tinggal pindahin 5-nya ke kanan dari perkalian menjadi pembagian.
Jadi B-nya adalah minus 20 per 5 sama dengan minus 4. Nah, jadi dapat ya, A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan, tadi berapa C-nya? Minus 5 ya? Minus 5. Nah, baru dari sini teman-teman pakai lagi persamaan umum lingkaran ya. X kuadrat plus Y kuadrat, aku tulis lagi di bawah. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Gantikan ABC-nya sama nilai yang ini. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat minus 4X minus 4Y minus 5 sama dengan 0. Dapat ini adalah persamaan lingkaran ya. Circle equation. Dapat pertanyaan 1 sudah terjawab ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan 2. Aku crop dulu sebentar ya. Aku coba kopas dulu persamaannya ke bawah supaya tidak menulis lagi. Tulis di bawah. Oke, kita lanjut ke persamaan 2. Persamaan 2. Soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran soal 1. Ini betul udah dapat ya. Dengan gradiennya 1, M-nya ya, M-nya 1. Oke, persamaan garis, teman-teman udah paham ya kalau persamaan garis itu bentuknya selalu kayak gini. Y sama dengan MX plus C. Ini C bukan C yang ini ya, bukan C, beda C-nya gitu ya. Nah, karena M-nya udah dapat, ini M itu gradien ya. Jadi dapatlah persamaannya adalah X plus C. Nah, C-nya yang kita nggak tahu nih. C-nya, berapa C-nya ya? Nah, di sini kita udah dapat garis singgungnya ya. Lalu kita udah dapat dengan perhitungan tadi persamaan lingkarannya. Nah, sebenarnya ini mudah teman-teman ya. Tinggal memasukkan persamaan garis yang udah kita buat tadi, masukkan ke persamaan lingkarannya yang Y-nya ya. Jadi kita punya X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti menjadi X plus C kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4, Y-nya kita ganti juga menjadi X plus C dikurangi 5 sama dengan 0. Kita uraikan X kuadrat ini X kuadrat 2 dikali X dikali C jadinya 2C atau 2CX. C kuadrat adalah C kuadrat. Negatif 4X, negatif 4 kali X, negatif 4X juga. Negatif 4 kali C itu negatif 4C dikurangi 5. Kita sederhanakan dulu. X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Yang C, yang X pangkat 1 kita kumpulkan. X yang pertama di sini ya, X-nya kita keluarkan ya. Sisa 2C. Terus X yang di sini sisa min 4 doang. X yang di sini sisa min 4 doang. Nggak ada lagi ya X-nya. Oke. Sekarang kita kumpulkan yang nggak ada X-nya. Berarti ini udah beres ya hasilnya ini. Ini juga udah beres hasilnya ini. Sisa yang nggak ada C-nya, yang nggak ada X-nya itu ini. Plus C kuadrat. Satu lagi. Min, ya ini ya. Min 4C dikurangi 5 ya. Ini dan ini. Sama dengan 0. Nah, kita coba untuk melihat satu konsep ya tentang gradien. Nah, jadi kalau kita bentuk satu grafik lingkaran kan bentuknya kan kayak gini ya, kayak gini. Nah, gradien
1 kan berarti dia positif ya. Berarti karena dia positif harusnya dia gradiennya naik gitu ya. Dia naik gradiennya. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih di titik mana gradien 1 itu gitu ya. Di gradien 1 itu di mana. Nah, maka kita bisa menggunakan satu konsep gradien di mana gradien itu berhubungan dengan titik singgung. Ini kan dia kan gradien itu kan di sini dia menyinggung lingkaran nih di satu titik ya. Ini singgung, garis singgung. Makanya ini kan ada garis singgung. Nah, titik singgung itu akan bukan memotong sih, kan ada yang memotong 2 titik ya, memotong tapi dia 1 titik doang gitu ya, itu namanya garis singgung. Jadi cuman ada 1 titik pada garis dan lingkaran ya, yang dia itu berimpit gitu ya, di sini 1 titik doang. Nah, maka menggunakan konsep persamaan kuadrat ya, menggunakan konsep persamaan kuadrat yang mengatakan kalau menyinggung ya itu kan 1 titik tuh, maka dia diskriminannya itu harus sama dengan 0. Kenapa? Ya karena dia menyinggung gitu ya. Jadi kalau dia menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0 gitu ya. Sebagai akibat dari ini kan sebenarnya diskriminannya sama dengan 0 kan berarti artinya X1 kan sama dengan X2 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau menyinggung, diskriminannya sama dengan 0. Kalau rumus diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu kan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini B. Oke, aku tulis lagi. Kan persamaan umumnya kan gini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, A di sini ya itu mengikuti variabel depannya. Karena di sini X kuadrat berarti koefisiennya adalah yang sebelah sini gitu ya. Ini juga B, ini C ya. Berarti kalau dilihat dari sini, ini adalah untuk A, berarti A-nya sama dengan 2. Ini untuk X, berarti ini B ya. Ini B, B-nya sama dengan 2C. Oh, ini min 4-nya kita sederhanain lagi. Min 4 kurang 4 itu sama dengan min 8. Terus ini untuk nilai C-nya. Nah, ini ingat ya, ini C-nya beda dengan, aduh, jadi bingung ya. Misalkan kita ubah aja ini jadi K gitu ya. Takutnya bingung. Ini K berarti ini K juga ya. Nah, jadi ini K sama dengan C kuadrat min 4C min 5. Gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat ini ya. 2C min 8 dikuadratin dikurangi 4 ya, 4A, A-nya berapa? A-nya 2 di sini. Dikali K, K-nya adalah ini. C kuadrat min 4C min 5 harus sama dengan 0 karena dia menyinggung katanya ya. Oke, ini kita operasiin 2C kuadrat itu jadinya 4C kuadrat. 2 dikali 2C sama dengan 4C dikali minus 8. 4 kali 8 itu 32 ya, negatif 32C. 8 kuadrat itu 64. Terus ini 4 kali 2, 8. 8 kali C kuadrat, negatif 8C kuadrat. Terus apa lagi? 8, negatif 8 dikali negatif 4. Itu jadinya positif 32C, negatif 8 kali negatif 5 jadinya 40 ya, sama dengan 0. Nah, jadi negatif 8 ditambah 4 jadinya negatif 4C kuadrat. Terus ini negatif 32 ditambah 32 jadinya hilang ya. Terus sisa 64 ditambah 40
sama dengan berapa ya? 104 ya. Sama dengan 0, 4C kuadrat. Kita pindahin negatifnya, 104-nya ke kanan. Nah, kita bagi dengan negatif 4. 104 bagi 4 berapa ya? Ini 2, 8, 24, 6. Ya, 26. 26 ya? Oke, 26. Nah, jadi kita dapat nih, C-nya adalah antara plus minus akar 26 ya. Nah, sehingga kita punya dua persamaan, teman-teman. Jadi, C-nya itu sama dengan plus minus akar 26. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan nih. Kita kan punya persamaan garisnya kan kayak gini ya. Y sama dengan X plus C. Nah, C-nya udah kita dapat tadi. Yaitu plus minus akar 26. Y sama dengan X plus C. Tinggal ganti aja C-nya sama plus minus akar 26. Berarti ada dua ya. Untuk C akar 26 dan untuk C minus akar 26. Ada dua persamaan berarti ya. Sehingga persamaan garis singgung yang pertama, misalkan Y1 sama dengan X plus akar 26. Dan untuk yang kedua, Y2 itu sama dengan X min akar 26. Dapatlah persamaan garis singgungnya ada sebanyak 2. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.